Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kalender Islam internasional, pemikiran dari Muhammad Ilyas, Muhammad Odeh, dan Jamaluddin Abdar Razik. Mata kuliah Fikih Hisab Ruqyat. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Titi Khotimatul Zahra dan Lailatul Mayangsari. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang kalender Islam internasional. Yang pertama, introduction atau memperkenalkan. Dalam kehidupan, umat manusia membutuhkan kalender sebagai sistem penjejak, pengatur dan pembagi waktu. Terutama bagi umat Islam, kebutuhan akan sebuah kalender yang universal merupakan hal yang mendesak karena banyak kegiatan ibadah umat Islam terkait dengan waktu, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Kalender Masehi atau Syamsiah telah menjadi satu kalender tetap yang berlaku internasional. Namun untuk kalender Hijriah atau Qamariyah atau Islam, sampai saat ini belum menjadi satu kalender yang tetap dan berlaku universal. Yang pertama, pemikiran Muhammad Ilyas tentang kalender Islam internasional. Konsep pemikiran Muhammad Ilyas tentang upaya penyatuan kalender Islam internasional bertumpu pada dua hal pokok, yaitu konsep kriteria visibilitas hilal atau crescent visibility, dan konsep garis tanggal Qamariyah antar bangsa atau yang populer dengan istilah International Lunar Deadline. Kriteria visibilitas hilal yang dikemukakan oleh Ilyas adalah sebagai berikut. Yang pertama, beda tinggi bulan matahari minimum agar hilal dapat teramati adalah 4 derajat. Apabila beda azimut bulan matahari lebih dari 45 derajat, apabila beda azimutnya 0 derajat, maka beda tinggi bulan matahari harus lebih dari 10,5 derajat. Yang kedua, terbenamnya bulan sekurang-kurangnya 41 menit lebih lambat daripada terbenamnya matahari dan memerlukan beda waktu yang lebih besar untuk daerah yang lintangnya tinggi. Yang ketiga, hilal harus berumur lebih dari 16,5 jam bagi pengamat di daerah tropis dan lebih dari 20 jam bagi pengamat di daerah yang lintangnya lebih tinggi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Lailatul Mayangsari. Baik, saya akan melanjutkan proses presentasi pada makalah kita atau PowerPoint yang telah kita buat, yakni mengenai pemikiran Muhammad Odeh tentang kalender Islam internasional. Muhammad Odeh dalam usaha penyatuan kalender Hijriah menerapkan beberapa metode, yakni sebagai berikut. Metode yang pertama yakni penanggalan belahan bumi zona timur, yakni antara garis lintang 180 derajat bujur timur hingga 20 derajat bujur barat, mencakup benua Australia, benua Asia, Eropa, Afrika, seluruh negara Islam. Jika hisab menyatakan bahwasannya mungkin untuk dilakukannya ruqyah di wilayah manapun, wilayah yang cerah, maka hari selanjutnya merupakan bulan baru. Metode yang kedua yakni belahan bumi zona barat, antara 20 derajat bujur barat membentang hingga ke bagian barat wilayah benua Amerika, dan jika hisab menyatakan bahwa memungkinkan untuk dilakukannya ruqyah dalam wilayah manapun atau wilayah yang cerah, maka hari selanjutnya merupakan bulan baru. Maka dalam wacana hisab dan ruqyat sebagai metode tersebut untuk menentukan hilal, Muhammad Odeh lebih cenderung untuk mengkolaborasikan antara metode hisab falak dengan ruqyat, yang mana hisab merupakan alat ukur dilakukannya ruqyat, dan Muhammad Odeh mengatakan jika hisab falak merupakan sesuatu yang qot'i dan kesaksian para saksi terhadap ruqyat adalah sesuatu yang dhoni. Pemikiran Jamaluddin Abdul Razik tentang kalender Islam internasional. Menurut Jamaluddin Abdul Razik, ada 3 prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender Qamariyah internasional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Prinsip hisab, 2. Prinsip transfer ruqyat, dan 3. Prinsip bulan baru, di mana dimulai apabila konjungsi terjadi dalam waktu 24 jam pertama di hari universal. Konsep lain yang dipaparkan Jamaluddin adalah mengenai syarat-syarat yang harus disepakati bersama untuk penyusunan kalender secara universal. Syarat-syarat tersebut antara lain:
Syarat kalender adalah memposisikan hari dalam aliran waktu tanpa kekacauan, yaitu suatu hari, satu tanggal, dan sebaliknya. Yang kedua, syarat yakni bulan komariah adalah berdasarkan peredaran faktual bulan, yakni komar. Yang ketiga, yakni syarat penyatuan adalah berlaku untuk seluruh dunia. 4. Syarat globalitas yaitu sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu. Yang kelima, yakni syarat tidak boleh menunda, artinya tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal terlihat secara jelas dengan mata telanjang. 6. Syarat kelahiran bulan baru adalah tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran bulan, khususnya bagi kawasan ujung timur kecuali zona waktu GMT lebih 14 jam yaitu bagian kepulauan Kiribati. 7. Syarat imanuk rukyat yaitu untuk masuknya bulan baru, hilal harus berada pada kriteria tertentu agar bisa dilihat, khususnya ujung barat yang mempunyai peluang pertama untuk rukyat. Baik, selanjutnya, selain 7 syarat yang dikemukakan oleh Jamaluddin Abdul Razik, ia menetapkan 3 kaidah untuk berlakunya kalender Hijriah secara universal, yaitu 1. Sederhana dan mudah diterapkan. 2. Konsisten, tidak diintervensi oleh tangan manusia. 3. Jika waktu konjungsi pukul 00 sampai 12.00 UT, maka bulan baru pada hari berikutnya. Bila konjungsi pukul 12.00 sampai 24.00 UT, maka bulan baru lusanya. Hal ini yang amat penting dalam kalender komariah secara universal menurut Jamaluddin Abdul Razik adalah kaidah hisab kalender dengan memperhatikan kapan terjadinya hari universal. Baik, terima kasih telah bergabung pada pemaparan presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 10 yakni yang beranggotakan Titik Khotimatuz Zahra dan Lailatul Mayangsari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.